Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan bahas tentang mengelola perubahan dan inovasi. Sebagai introduction, kita sekarang berada di era, mungkin bukan globalisasi, tapi kita berada di era industri 4.0. Bahkan di negara maju, dia udah ke 5.0 gitu ya. Era 4.0 itu dimana semua kehidupan manusia itu menggunakan internet. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia lain akan sangat cepat menyebar ke berbagai negara karena kita menggunakan jaringan yang super cepat. Ada banyak mesin-mesin yang menggantikan manusia. Kita juga masuk ke era yang namanya era disrupsi atau menggantikan sistem-sistem lama dengan cara-cara yang baru yang dianggap lebih efektif, yang dianggap lebih efisien. Walaupun pasti banyak sekali dilemanya di sana karena ya kita menggantikan manusia dengan mesin, dengan robot. Itu kan secara etis atau manusiawi kayaknya nggak etis dan nggak manusiawi, tapi secara efisien dan demi kemajuan dan kreativitas itu benar gitu. Jadi seperti itu. Terus jadi dengan berbagai perubahan, dengan berbagai kreativitas yang muncul, itu pasti akan menciptakan peluang baru. Tapi juga dengan terciptanya peluang baru itu juga di lain sisi juga menciptakan ancaman yang baru. Nah, untuk orang-orang yang terpapar atau perusahaan yang terpapar dengan ancaman tersebut itu harus pintar-pintar untuk menanggapinya, beradaptasi, yaitu dengan inovasi gitu. Karena kalau kita tidak bisa menanggapi perubahan dengan perubahan juga, ya kita yang akan die. Jadi yang paling baik adalah kita bisa menyerang, membuat perubahan. Jika tidak bisa, ya kita harus bisa bertahan. Tapi kalau kita nggak bisa, ya kita akan mati, ya bangkrut. Kita nggak bisa ikut persaingan, kayak gitu. Jadi pentingnya itu di situ. Perubahan dari eksternal itu pasti akan membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Yang mana pihak manajemen akan dituntut untuk selalu beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang tadi saya bilang, setiap perkembangan zaman itu akan menciptakan peluang juga ancaman gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengatasi ancaman dengan kekuatan yang kita punya dan kita bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu dengan terus inovasi. Perubahan organisasi sebagai bentuk adaptasi atau respon dari adanya perubahan eksternal. Yang berubah dari organisasi itu apa aja sih? Namanya juga organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dalam satu struktur. Nah, yang berubah apa aja perubahan pada manusianya? Maksudnya bisa jadi pengurangan manusianya, SDM-nya, penambahan SDM-nya, yang tadinya tidak bisa komputer akhirnya harus bisa komputer, jadi dia adakan pelatihan dan pengembangan dan lain sebagainya. Struktur, maksudnya struktur mungkin yang tadinya strukturnya itu tol atau layernya banyak, akhirnya gara-gara terlalu lama untuk penyampaian laporan dan lain sebagainya, akhirnya dibikin lebih flat dan lain sebagainya. Atau mungkin yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi dan lain sebagainya.
Terus kemudian teknologi pada organisasi. Teknologi itu ya berarti bisa jadi yang tadinya pakai kalkulator akhirnya pakai komputer nanti akhirnya pakai internet dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai respon perubahan yang ada, bisa juga sebagai respon permintaan konsumen dan lain sebagainya. Perubahan itu karakteristiknya adalah tidak konstan, terdapat variasi derajat dan arah perubahan, menghasilkan ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian adalah ya kita tetap harus berubah, even kita nggak tahu ini akan berhasil atau enggak. Jadi yang namanya perubahan itu bisa dibilang kita keluar dari zona nyaman, karena ya kita nggak tahu tuh itu bakal gambling, apakah itu kita bakal menang atau enggak. Tapi kita tahu dengan bertahan di tempat yang sama lama kelamaan juga kita bakal mati gitu. Jadi menghasilkan ketidakpastian dan juga tidak terduga. Terus kemudian menciptakan ancaman sekaligus peluang. Faktor pendorong perubahan jadi kita bisa lihat dari dua sisi, faktor eksternal dan faktor internal. Mungkin yang paling sangat mempengaruhi adalah faktor eksternal, karena faktor eksternal kan kita tidak bisa kendalikan ya. Sedangkan kalau faktor internal itu kita masih bisa kendalikan. Faktor eksternal contohnya perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen yang tadinya itu seleranya adalah makanan manis tiba-tiba maunya makanan pedas, padahal produk kita adalah makanan manis, ya pasti kita harus ikut merubah. Tapi apakah kita bisa mengendalikan selera konsumen? Kan tidak bisa. Terus peraturan pemerintah, contohnya peraturan pemerintah tentang larangan merokok. Nah itu akan sangat mempengaruhi perusahaan rokok. Terus kemudian perubahan teknologi jelas. Kalau teknologi semakin berubah, yang tadinya pakai kalkulator itu it's okay, tapi datanglah komputer untuk mesin kasir. Kalau kita masih terus pakai kalkulator, ya bakal tidak efisien. Pembeli bakal ngantri banyak dan pembeli akan lebih memilih ke pesaing kita yang lebih cepat, nggak perlu ngantri dan lain sebagainya. Terus situasi ekonomi itu ya seperti sekarang ini, masalah COVID ini kan juga mempengaruhi situasi ekonomi gitu. Kalau situasi ekonomi berubah, inflasinya naik, ya pasti berpengaruh terhadap perusahaan. Produk kita jadi nggak laku karena nggak ada yang beli gitu ya. Terus faktor internal berarti dalam perusahaan. Yang pertama, perubahan strategi organisasi. Oke, mungkin strategi organisasi itu sebenarnya juga berubah karena sebagai respon dari perubahan eksternal juga gitu. Perubahan strategi organisasi, terus perubahan dalam komposisi tenaga kerja. Ya mungkin ada karyawan baru, ada karyawan yang harus keluar, itu juga akan mendorong perubahan. Kalau di sebuah perusahaan itu adanya pekerja yang tua-tua, ya itu pasti kelihatan tuh hasil kerjanya seperti apa. Tapi kalau ternyata perusahaan itu isinya karyawan yang muda-muda, ya pasti kelihatan juga gitu. Seperti mungkin Grab, Gojek itu lebih inovatif gitu karena memang isinya adalah orang-orang muda. Terus kemudian adanya perlengkapan dan peralatan baru. Contohnya beli peralatan dan perlengkapan baru, sehingga manajemen harus menyiapkan juga pelatihannya gitu. Kalau perusahaan itu udah membelikan komputer tapi SDM-nya nggak bisa mengoperasikan komputer, kan percuma. Terus kemudian perubahan sikap dan perilaku karyawan. Nah, perubahan sikap dan perilaku karyawan ini bisa terkait dengan mungkin motivasi yang kurang, gaji yang kurang, dan lain sebagainya. Ini bisa merubah sikap mereka, bisa merubah semangat kerja mereka, motivasi kerja mereka. Oke, jenis perubahan itu secara umum terdapat dua jenis. Yang pertama perubahan yang terencana, yang kedua adalah perubahan yang reaktif. Kalau perubahan yang terencana itu berarti perubahan yang dirancang dari awal dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa masa depan. Jadi perubahan terencana itu sudah ada di fase planning di manajemen. Jadi dia udah punya beberapa skenario gitu ya. Jadi jika
perusahaan mengalami ini, maka perusahaan akan melakukan ini. Jika perusahaan mengalami B, maka perusahaan harus berubah menjadi B, seperti itu. Jadi sudah dirancang sedari awal gitu. Tapi dia biasanya fleksibel gitu. Kalau memang tidak menghadapi situasi itu, ya dia nggak akan berubah juga gitu. Sedangkan kalau perubahan reaktif adalah perubahan yang dari katanya reaksi, ya berarti respon terhadap suatu peristiwa yang muncul. Jadi bisa dibilang itu perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang kita rubah gara-gara ada suatu kejadian seperti COVID-19. Kan nggak ada tuh yang memprediksi kalau bakal terjadi wabah sangat besar ya, terus kemudian akhirnya perusahaan sangat merugi, terus kemudian dia harus memotong gaji karyawannya. Itu berarti reaktif, dia merubah sistem gaji secara reaktif karena respon dari keadaan yang dia hadapi. Oke, selanjutnya pandangan mengenai proses perubahan. Ada dua. Yang pertama, metafora lautan tenang atau calm water metaphor, menggambarkan tentang kondisi atau situasi yang dihadapi manajer saat ini. Perubahan dipandang sebagai gangguan sesekali dalam aliran peristiwa yang normal. Organisasi diibaratkan rakyat kecil yang mengarungi laut dengan arus tenang. Jadi maksudnya ini terjadi pada industri yang lingkungannya itu tenang, persaingannya nggak ketat, perubahannya itu nggak sering. Contohnya seperti apa ya? Industri sekolah gitu, industri pendidikan. Itu kan setiap tahun setiap tahun katanya universitas kan sudah jelas tuh jadwalnya dari awal. Jadi kalau di waktu ganjil maka ada yang namanya penerimaan mahasiswa baru. Kalau genap seperti apa, terus kemudian dia udah punya fasenya tuh, pembayaran SPP pada tahun sekian. Jadi relatif nggak banyak perubahan, ada perubahan tapi dia lambat perubahannya. Seperti materi-materi itu kan nggak serta-merta langsung berubah. Nggak mungkin kan tahun ini semester 1 diajarkan matematika, tapi tahun depan itu diajarkan kalkulus, ya kan nggak seperti itu gitu. Itu terlalu cepat berubah. Jadi ada industri itu sekelompok perusahaan yang bekerja pada yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi ada industri yang memang perubahannya itu lambat. Nah, kalau perubahannya lambat ya perusahaan bisa santai gitu, karena memang kayak lautan yang tenang gitu. Jadi perusahaan bisa tenang juga, nggak terlalu harus effort gitu. Kurt Lewin menyatakan bahwa pendekatan ini disebut sebagai break in organization equilibrium state atau penggugah ketenangan, menggambarkan tentang proses perubahan seperti kapal yang berlayar melintasi perairan yang tenang dengan 3 proses tahapan: unfreezing the status quo, changing a new status, reversing to make change permanent. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang ada di pandangan calm water metafora lautan tenang, itu dia ketika melakukan perubahan itu tahapannya bisa bisa bertahap gitu. Jadi contohnya ketika UINSA yang tadinya kan IAIN mau berubah tuh menjadi UINSA. Nah itu dia tahapnya perlahan-lahan, gak serta-merta langsung berubah gitu. Yang pertama dia bisa unfreezing the status quo. Jadi dia menyiapkan dulu tuh manajemennya. Oke, apa aja yang diperlukan untuk merubah menjadi UINSA? Oke, SDM-nya kurang apa aja? Kalau mau merubah UINSA itu harus buka fakultas umum. Oke, kita buka fakultas
kedokteran misalnya, kalau fakultas kedokteran kita butuh tenaga kerja ini. Itu berarti sedang menyiapkan unfreezing the status quo, dia sedang merubah semua yang ada di dalam sistem itu tadi. Terus kemudian yang kedua, changing a new status. Akhirnya setelah sudah siap, akhirnya didaftarkanlah ya ke Kementerian Agama, dirubahlah menjadi UINSA, dari yang tadinya IGN menjadi UINSA. Terus kemudian setelah sudah berubah, masuk ke tahap 3, refreshing to make the change permanent. Akhirnya bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan dan permanen dengan nama UINSA, ya dia harus mensosialisasikan, memperbaiki dan terus improve gitu. Sedangkan ada pandangan yang kedua, yaitu pandangan arus jeram. Kalau tadi kan calm water, lautan tenang, tapi ada juga yang pandangannya arus jeram. Maksudnya apa? Ada perusahaan-perusahaan yang memang dia menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persaingan, menghadapi lingkungan persaingan yang cepat sekali berubah. Kalau kita nggak ikut berubah, ya kita akan langsung mati. Lingkungan yang tidak teratur dan berubah dengan sangat dinamis. Dinamis itu cepat sekali berubah dalam industri berteknologi tinggi, biasanya terkait dengan teknologi industrinya. Perubahan selalu ada setiap saat dan diperlukan penanganan dalam suatu proses yang berkesinambungan. Contohnya industri berbasis teknologi, industri berbasis media, ya seperti HP kan cepat sekali itu berubah. Kalau HP itu nggak ikut kita, yang lainnya udah waktunya pakai 4G, terus kita masih pakai 3G, ya jelas-jelas kita nggak akan dilirik dong oleh konsumen. Jadi kita juga harus terus improve menjadi 4G. Ntar kalau 5G kita ikut lagi 5G. Jadi terus dituntut untuk berubah. Jenis-jenis perubahan ada 3: perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan personel. Ini perubahan yang ada dalam organisasi. Kalau perubahan struktur itu berarti perubahan spesialisasi kerja, sentralisasi, dan sebagainya. Jadi struktur organisasinya. Mungkin yang tadinya itu terpusat, sentralisasi, pengambilan keputusannya itu hanya boleh ketua aja, terus akhirnya berubah menjadi desentralisasi. Itu berarti semua pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian spesialisasi kerja yang tadinya departemen terus ganti menjadi fungsional atau ganti menjadi mix, matrix, dan lain sebagainya. Itu berarti perubahan struktur. Selanjutnya perubahan teknologi. Kalau teknologi berarti perubahan pada proses pekerjaan, metode dan peralatan atau teknologi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, yang tadinya pakai kalkulator akhirnya pakai komputer, yang biasanya pakai komputer biasa akhirnya pakai internet, dan lain sebagainya. Perubahan personal meliputi perubahan pada sikap, ekspektasi, persepsi, dan perilaku individu maupun kelompok. Kalau personel itu berarti individu yang ada dalam perusahaan. Kok bisa individu yang dalam perusahaan juga mempengaruhi perubahan? Iya, karena seperti yang sudah pernah saya bilang, SDM yang ada di dalam organisasi itu yang menggerakkan organisasi. Kalau SDM itu berubah, ibaratnya kalau SDM itu merasa tidak puas saja dengan gajinya mereka, itu kan pasti akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Itu jadi bakal berubah semua kayak gitu. Mengapa kebanyakan orang itu menentang perubahan? Yang pertama karena dia harus menghadapi ketidakpastian. Ya, ketidakpastian apakah ini bakal berhasil atau enggak berhasil, kenapa kita nggak pakai yang lama aja, kan udah jelas gitu. Terus kemudian yang kedua, kebiasaan. Ya karena kebiasaan udah terlalu nyaman gitu ya pakai yang lama. Yang ketiga, kecemasan akan kerugian pribadi. Kecemasan akan kerugian pribadi itu maksudnya gimana kalau saya nggak bisa melakukannya dan lain sebagainya. Terus keyakinan bahwa perubahan tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Itu
Karena tujuan organisasi kan kita bentuk di awal, sedangkan perubahan itu kita buatnya in the process gitu. Kadang-kadang mungkin pihak manajemen gak yakin apakah perubahan ini akan mendukung visi kita, ataukah kita salah visi sebenarnya, dan lain sebagainya. Oke, salah satu contoh perubahan ini ada kasus manajer Goodyear Tire dan Rubber Co. Corporation memutuskan perusahaan itu harus melakukan alih daya terhadap sebagian bisnis label pribadinya untuk bersaing dengan produsen-produsen asing yang biaya produksinya lebih murah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan efisiensi SDM. Efisiensi berarti dia memangkas SDM, mem-PHK SDM-nya karena dia rasa, oh, SDM kita ini sudah terlalu banyak dan kurang efisien, tidak menghasilkan banyak produksi juga. Mending saya beli mesin aja, kayak gitu ya. Sayangnya perubahan ini berakibat pada ditutupnya beberapa pabrik di Amerika Serikat. Serikat pekerja menentang PHK ini. Jadi para buruh, serikat buruh itu menentang karena jadinya PHK besar-besaran. Dan meskipun telah diadakan pembicaraan selama berbulan-bulan, kedua pihak gagal membuat kesepakatan. Jadi ini jadinya dilematis gitu. Perusahaan juga pasti maunya untung. Dia ingin mencapai efisiensi, namanya juga manajemen kan seperti yang dibahas di awal. Manajemen tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Tapi di lain sisi kita juga terhalang dengan dilematis etika dilematis gitu ya. Jadi ya baiknya seperti apa? Baiknya kita harus melihat semua sisi, semua pihak gitu. Kalau bisa win-win solution 50-50. Kita nggak bisa full 100% efisien dan efektif, kita nggak bisa ngambil 100% semua part. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mungkin nggak bisa memuaskan semua pihak, tapi sebisa mungkin itu win-win solution itu. Oke, selanjutnya teknik dalam mengurangi penolakan terjadinya perubahan. Yang pertama, edukasi dan komunikasi. Ya kalau karyawan tidak mau berubah, padahal kita pengen merubah sistem, kita pengen merubah teknologi dan lain sebagainya, yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan komunikasi. Contohnya dilakukan sosialisasi, jadi karyawan dikasih tahu pentingnya perubahan itu kenapa harus dilakukan ini, atau enggak diajak ngobrol, kenapa sih kamu nggak mau berubah dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi itu berarti dia diajak untuk ikut andil dalam menentukan perubahan tersebut, atau enggak juga contohnya seperti mengajak pelatihan, pengembangan, jadi dibuatin pelatihan supaya mereka nggak harus belajar sendiri gitu. Terus kemudian fasilitasi dan dukungan, jadi diberikan fasilitas untuk mereka, mempermudah mereka bisa menerima perubahan. Yang keempat, manipulasi dan kotopsi atau mengarah ke kerjasama asosiasi, jadi mereka bekerja sama, kamu maunya seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian memilih orang-orang yang menerima perubahan. Memilih orang yang menerima perubahan berarti dia memilih siapa aja yang mau, yang enggak ya udah out aja kayak gitu. Yang terakhir, koersi atau memaksa, kurang lebih sama seperti yang 5. Jadi kalau koersi atau memaksa itu pilihan terakhir, kayak dalam bentuk ancaman gitu loh. Kalau emang kamu nggak mau ya udah kamu keluar aja kayak gitu. Inovasi itu adalah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi itu sebenarnya kadang-kadang banyak, tapi pertanyaannya adalah apakah inovasi itu diperlukan gitu. Apakah inovasi itu menjual? Inovasi itu bukan cuma harus baru, tapi juga harus ada fungsinya. Makanya dikatakan harus memperbaiki suatu produk. Kamu bikin inovasi tapi sebenarnya inovasinya lebih buruk, kan nggak buat apa gitu ya. Apa bedanya kreativitas sama inovasi?
Kalau kreativitas itu masih prosesnya, sedangkan inovasi itu adalah outcome-nya atau hasilnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang unik sehingga menimbulkan perbedaan dengan yang biasa dilakukan. Jadi kreativitas masih dalam bentuk ide. Sedangkan inovasi adalah hasil dari proses kreativitas pada produk, jasa, dan metode kerja. Nah ini The World Most Innovative Company 2018, kita bisa lihat perusahaan yang inovatif itu cenderung juga mereka punya pendapatan juga tinggi gitu. Kita bisa lihat di sini. Ini perusahaan mana yang menghabiskan banyak waktunya di R&D atau Research and Development. Kita bisa lihat kalau dari segi teknologi hardware yang paling tinggi ternyata Samsung, bukan Apple. Kalian bisa lihat Samsung itu punya berbagai macam seri, dia punya berbagai macam classes, level untuk produk-produknya dia. Untuk yang paling mahal ada, yang paling murah ada. Jadi ya Samsung pemenang dari innovative companies dari segi teknologi hardware and equipment. Terus kalau retailing, Amazon. Mungkin sekarang sudah ganti Alibaba tuh gimana, tapi 2018 itu Amazon dan lainnya. Oke. Gimana caranya untuk mendorong terciptanya inovasi? Yang pertama, kita bisa melihat dari 3 variabel, mendorong dari 3 variabel. Yang pertama variabel struktural. Struktural itu berarti struktur organisasinya ya. Kalau kita mau merubah menjadi perusahaan yang inovatif, maka struktur organisasinya harus yang organik. Yang organik itu yang seperti apa? Yang enggak mekanistik. Yang organik itu adalah struktur organisasi yang fleksibel, yang tidak terlalu berlayer-layer, tingkat-tingkatan. Terus kemudian biasanya dia desentralisasi, jadi pengambilan keputusan tidak terpusat pada atasan aja, yaitu akan mendukung terjadinya inovasi. Terus komunikasi antar unit yang tinggi, tekanan waktu minimal. Jadi karyawan itu diberi kebebasan untuk kamu maunya seperti apa, ngasih input itu boleh. Terus kemudian adanya dukungan kerja dan non kerja. Jadi dukungan terkait dengan pekerjaannya dia juga non kerja. Jadi ada empati, simpati dalam hubungan kerja maupun dalam hubungan pribadi. Terus kemudian variabel SDM itu meliputi komitmen untuk pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan contohnya karyawan disekolahkan, karyawan itu diikutkan pelatihan sehingga karyawan itu punya pengetahuan baru, karyawan punya sertifikasi baru, keahlian baru, soft skill baru, dan lain sebagainya. Terus keamanan kerja yang tinggi terkait dengan fasilitas gitu ya, kreativitas dan terjaminnya kreativitas atau karyawan itu diberikan ruang untuk berpendapat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, variabel budaya itu meliputi penerimaan jadi budaya yang ada di perusahaan, budaya kerja yang ada di perusahaan, meliputi penerimaan ambiguitas. Jadi perusahaan itu harus punya budaya untuk mau menerima suatu hal yang nggak pasti, yang ambigu. Jangan ya memang nggak semua yang ambigu itu bisa diterima, tapi kadang-kadang sesuatu hal yang inovatif dan hebat itu berasal dari suatu hal yang paling ambigu dan paling nggak masuk akal kan, dan itu yang paling unik dan paling inovatif gitu. Jadi harus menerima ambiguitas. Mungkin kelihatannya tidak kayak terlalu nggak realistis, tapi sometimes ada hal yang bisa dipercaya gitu, bahwa ini kayaknya bisa dipakai deh gitu. Terus toleransi terhadap ketidakpastian, toleransi terhadap resiko, konflik, fokus pada hasil. Jadi toleransi terhadap ketidakpastian maksudnya ya perusahaan itu harus mau menerima resiko. Kalau enggak ya dia akan main aman. Kalau main aman ya pada akhirnya dia akan kalah gitu sama persaingan. Dan nggak apa-apa adanya konflik, karena kadang-kadang konflik itu malah mendewasakan, konflik itu malah
membuat perusahaan itu malah jadi naik kelas karena dia jadi memecahkan suatu masalah baru dan dia akhirnya next level kayak gitu. Dan fokus pada hasil. Kenapa nggak sama proses? Karena fokus pada hasil itu maksudnya agar perusahaan itu tahu goalnya itu seperti apa, dan jadinya dia harus mencari berbagai proses untuk mencapai hasilnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpul minggu depan. Yang pertama, pertanyaan, adakah inovasi yang tidak perlu diadopsi? Contohnya apa? Yang kedua, menurut saudara, apakah hambatan internal dan eksternal dalam penerapan inovasi dan kreativitas bagi individu maupun perusahaan? Jadi bagi individu, bagi perusahaan. Yang ketiga, saya akan memberikan link video robot lebih pintar daripada manusia by Agung Hapsah. Saya minta kalian untuk memberikan poin apa sih yang bisa diambil pelajaran dari video tersebut. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.